saya akan langsung menjawab soal nomor 1, poin A, yaitu jika siswa belum memiliki skema tersebut, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya di sini yaitu antara lain kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran, faktor belajar matematika siswa rendah, dan ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, terutama faktor internal, yaitu kemampuan pengetahuan awal, apresiasi matematika, dan kecerdasan logis matematis. Nah, lanjut ke bagian D, masih di nomor 1, yaitu bagaimana cara guru membantu siswa untuk memiliki skema tersebut. Nah, salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah penggunaan metode pembelajaran yang menarik dan dapat memicu siswa untuk ikut serta secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, yaitu menggunakan sebuah metode pembelajaran yang aktif. Pada dasarnya, pembelajaran yang aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif, di mana peserta didik diajak ikut serta dalam proses pembelajaran tidak hanya mental, tetapi juga melibatkan fisik. Saya akan langsung menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu coba jelaskan dan berikan contoh dalam setiap metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Nah, di sini yaitu yang pertama ada teknik keterlibatan siswa. Teknik keterlibatan siswa merupakan sebuah teknik yang sangat berguna dalam mengajar matematika. Keterlibatan siswa merupakan suatu proses yang mengikut sertakan setiap siswa secara serempak dalam proses pembelajaran. Teknik keterlibatan siswa ini terbagi menjadi 3. Antara lain yang pertama yaitu keterlibatan secara lisan. Contohnya, kegiatan menghitung yang disajikan dengan menyanyi bersama. Yang kedua yaitu ada keterlibatan secara fisik. Nah, contohnya siswa diminta menggunakan jari tangan untuk menghitung banyak temannya yang ada di dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan secara tertulis atau simbolik. Contohnya, guru menulis soal dan siswa diminta untuk menulis jawabannya baik di dalam bukunya maupun langsung di papan tulis. Nah, yang kedua yaitu di sini ada teknik analogi. Teknik analogi adalah suatu teknik mengajar yang berusaha menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan konsep. Nah, contohnya yaitu jika kita ingin mengetahui jumlah 5 ditambah 3, guru dapat bercerita. Misalnya, Nia mempunyai 5 buah buku dan ayah membeli 3 buah buku. Lalu ketiganya diberikan kepada Nia. Ada berapa buku tulis yang dimiliki Nia sekarang? Ketiga yaitu di sini ada teknik menggunakan model. Model yang digunakan biasanya berupa gambar atau benda yang digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang akan dikembangkan. Teknik ini digunakan secara luas untuk mengurangi tingkat abstraksi suatu konsep. Nah, contohnya yaitu di sini saya menggunakan sebuah model pada perkalian dengan garis bilangan. Contohnya seperti ini. Nah, selain itu ada juga teknik permainan dan teknik simulasi. Permainan merupakan sembarang alat atau aktivitas yang mempunyai satu atau lebih pemenang dan melibatkan unsur keterampilan maupun keberuntungan. Sedangkan simulasi merupakan sembarang alat atau aktivitas yang menggunakan aspek terpilih tentang situasi kehidupan nyata. Ringkasnya, teknik permainan dan teknik simulasi merupakan teknik yang menarik minat tinggi tentang pengembangan konsep. Contohnya yaitu seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini soal terakhir. Soalnya yaitu berilah contoh membuat rencana penyelesaian masalah yang dilakukan siswa SD. Nah, contoh cara penyelesaian masalah yang bisa dilakukan oleh siswa SD yaitu
Yang pertama yaitu siswa perlu mengidentifikasi apa yang perlu diketahui, apa saja yang ada, jumlah, hubungan, dan nilai-nilai yang terkait, serta apa yang sedang mereka cari. Yang kedua yaitu siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat, serta strategi yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Siswa dapat melakukan yaitu seperti mengembangkan model, menyederhanakan masalah, menebak, mengidentifikasi pola, dan membuat tabel, serta dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu melaksanakan strategi selama proses perhitungan yang berlangsung. Yang keempat, mengecek kembali langkah-langkah dan semua informasi yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir yaitu mengecek semua perhitungan yang sudah terlibat dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lain.